bunuh diri itu menyalahi takdir atau enggak, melawan takdir atau enggak? Diri enggak melawan takdir. Sertifikasi kenapa? Kalau menurut saya perlu. Perlu. Jadi gini Pak Tehan, saya tuh sering bertanya-tanya mengenai takdir, ya. Yang saya tanyakan tuh di sini tuh, saya pernah sih debat sama teman-teman tapi nggak nemu ujungnya gitu. Jadi ngomongnya gini, yang jadi permasalahan tuh gini, bunuh diri itu menyalahi takdir atau enggak, melawan takdir atau enggak, di situ aja. Penjelasannya di situ dia kita ada yang pro, ada yang pro itu apa namanya nggak melawan, ada yang bukan pro sih, ada yang ngomong kalau itu melawan, ada yang itu jawab enggak ya memang kayak seperti itu gitu. Saya itu sebenarnya gimana ini dengan takdir tersebut dulu? Takdirnya bunuh diri. Takdirnya Bunuh diri ya. Takdir. Bunuh diri ini tuh masuk melawan takdir atau enggak ini? Bunuh diri enggak melawan takdir. Iya. Bukan. Berarti Melawan syariat. Iya, syariat itu apa ya? Syariat ya ajaran agama, aturan agama. Itu yang dilanggar itu gitu kan. Kalau takdir enggak. Iya, saya setuju. Iya, jadi yang dilanggar itu syariatnya. Perintah agamanya bahwa kita itu tidak boleh berputus asa pada rahmat Tuhan. Betul ya? Gitu loh. Jadi nggak melanggar, takdir itu nggak melanggar, emang takdirnya bunuh diri. Itu opsinya sendiri ya Pak ya? Iya, dia memang Memilih. sudah ditakdirkan meninggal dalam keadaan Bunuh diri. maksiat. Iya kan? Maksiat. Iya maksiat, melawan takdir, maksiat. Berarti kalau takdir itu Pak? Melawan takdir, bukan melawan syariat. Oh, iya. Takdir itu nggak bisa dilawan. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan pasti terjadi, pun fayakun. Kalau begitu apa kita bisa menyebut bahwa tindakan bunuh diri itu tindakan yang salah apabila itu sudah ditakdirkan sama Tuhan Pak? Kenapa? Apakah salah? Tadi Gini, kalau kita tidak bisa melawan takdir dan sebagainya kan, apakah dengan kita misalnya mengikuti takdir kita bahwa kita ditetapkan untuk bunuh diri, apakah itu dengan tindakan maksiat atau tidak? Iya, melawan Walaupun takdir. sama Tuhan sendiri udah bilang kamu matinya bunuh diri. Ya memang sudah ditakdirkan begitu, gitu. Sudah takdirnya itu kamu itu mati nanti pas lagi maksiat itu, maksiatnya bunuh diri itu, kamu berputus asa. Takdirnya memang begitu, itu nggak bisa dirubah. Jadi salahnya si makhluk ini apa Pak? Kalau seperti itu? Kenapa? Salahnya si makhluk ini apa karena pasti kamu udah diplot seperti itu gitu? Ya memang udah ditakdirkan seperti itu. Jadi gini, manusia jangankan kemampuan untuk melakukan, berniat aja nggak punya kemampuan kalau Tuhan tidak mentakdirkan. Tidak diberi daya itu ya? Mikirkan aja enggak. Saya nggak akan pernah berpikir si A kalau Tuhan tidak mentakdirkan saya untuk berpikir si A gitu. Berpikir aja nggak pernah. nggak Gitu. dikasih kuasa. Apalagi untuk melakukan gitu, apalagi melakukan. Nggak akan ada daya. Jadi semua pikiran kita, daya kita itu karena takdir Tuhan. Gitu loh. Kan sudah ditakdirkan seperti itu gitu kan. Makanya kita disuruh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya husnul khotimah gitu. Tapi itu kalau kita ditakdirkan untuk husnul khotimah. Kenapa? Kalau kita ditakdirkan Kan untuk kita nggak tahu, nggak tahu kita mau mati khotimah atau husnul khotimah. Kan kita nggak pernah tahu. Kebalikannya. Soal itu kebalikannya. yang jelek husnul khotimah. Jadi kita nggak pernah tahu takdir kita, makanya kita diminta supaya berdoa, karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Takdir kita sebenarnya nanti meninggalnya lagi salah atau lagi maksiat kan gitu kan. Nah ini satu bahasan yang menarik. Menurut saya takdir itu sesuatu yang apa ya, tidak bisa istilahnya kita logika dengan sesuatu akal pikiran gitu. Iya. Karena kalau kita berpikir bahwa takdir itu memang tidak bisa dirubah, lalu emang kita selama ini tuh kayak gak ada gunanya gitu loh Bang, kalau seperti itu Bang. Karena kita istilahnya oke lah sudah bilang kamu nanti sukses, kamu nanti jadi orang malas gitu. Tapi kita percaya bahwa kita harus berusaha tapi kan jadi kita nggak punya kuasa akan itu bahwa kita memang sama Tuhan kita jadi menjadi orang yang melarat. Emang kamu udah tahu takdir dulu jadi melarat? Yang tidak tahu. Ya tidak tahu kan takdir itu udah terjadi ya. Usaha itu wajib. Nah makanya dalam aturan agama itu nanti pertama kita harus berusaha. Ya berusaha dulu. Kamu pingin pintar ya sekolah. Terus yang kedua ikhtiar itu usaha sesuai dengan tujuan. Oh, iya. Beda ya? Beda. Ikhtiar itu yang benar. Kamu pengen jadi dokter, nah kamu masuknya bagian politik. Ya artinya kamu usaha tapi nggak ikhtiar, nggak akan jadi gitu loh kan. Habis itu doa. Setelah doa baru tawakal. Kita apa maksudnya tuh?
Iya, sesuatu sudah dilakukan semua. Iya kan? Jadi usahanya udah benar, ikhtiarnya benar, sudah doa ya tinggal tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita minta itu dikabulkan Tuhan. Kalau begitu peran Tuhan dalam takdir atau usaha maju seperti apa Pak? Kalau semua itu ujungnya tergantung dari usaha maju itu sendiri, berarti Tuhan tidak ada peran di situ dong. Berarti kalau semua dari perjuangan orang itu sendiri. Yang enggak itu Tuhan yang menentukan semua. Kamu mau jadi manusia itu sebelum dilahirkan itu kan sudah ditentukan berapa rezekimu, kapan matimu, dan umurmu itu udah berapa. Artinya mau suruh usaha sendiri dulu Pak? Ya usaha, karena kita nggak tahu takdirnya kita seperti apa. Usaha itu wajib, biar kita diperintahkan untuk Jadi berusaha. kalau begitu saya sebutkan takdir itu nggak ada. Apa? Loh, itu takdir, bukan nggak ada. Itu takdir itu ketentuan Tuhan. Iya, takdir itu ketentuan Tuhan. Jadi ketentuan Tuhan itu seperti ini, gitu loh. Misalnya saya ditakdirkan jadi presiden, umpamanya gitu kan? Umpamanya gitu, jadi presiden. Ya, nanti akan jadi, gitu kan? Dari mana jalannya akan ada, Tuhan akan memberikan jalan. Bila yang udah waktunya Itu itu. sudah waktunya, gitu kan? Akan jalannya akan ada, yang dukung akan ada, jalannya akan ada, semuanya akan dilulus. Tapi menariknya menanggapi fenomena perjuangan dan takdir ini, jadi orang itu ada yang menganggap bahwa kalangan agnostik, kalangan yang mungkin ateis yang tidak percaya pada Tuhan, bahwa mereka lebih mengutamakan perjuangan daripada apa yang dimaksud dengan takdir itu sendiri. Karena orang kan bilang kalau kita percaya sama Tuhan, kita berdoa, insya Allah nanti kita diberikan jalan, maka takdir kita terbuka dengan baik, misalnya jadi orang kaya dan semacamnya. Tapi bagi orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah faktor kecil dari keberhasilan, atau mungkin orang-orang ateis bilang, orang ini jadi seakan mendiskreditkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada peran apa-apa dalam hidupnya ini. Semua itu adalah hasil apa yang kita usahakan. Misalnya kayak orang, mohon maaf, kayak orang yang cinta itu yang saya jangan itu effort kita seperti apa, mungkin kerja sampai berhintulan, bila kita dapat, kita kan jalan kita orang Cina itu kayak orang Jawa, misalkan mayahan, atau mungkin ngadain kenduran, atau mungkin ngadain pengajian yang lama-lama, yang penting kita tuh kerja. Itulah yang kadang orang itu berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada dalam peran dalam kehidupan, karena semua murni dari apa yang kita oleh manusia. Jadi menarik itu Pak. Maksudnya mau gitu ya, mau melihat dari kacamata mereka gitu ya. Iya, kacamata orang ateis dan agnostik itu Pak. Iya, karena kacamata mereka hanya kacamata materi, ya kan, tidak melihat kacamata non materi, yaitu agama itu sendiri, gitu loh. Bahwa tujuan kita hidup itu bukan semata-mata untuk mencari materi, tapi sebenarnya tujuan kita diciptakan itu memberi manfaat bagi orang lain, gitu kan. Makanya kita kalau hidup ini dengan niat, semuanya itu diniatkan dengan ibadah, ya kan, diniatkan dengan ibadah, mulai dari tidur sampai tidur itu sendiri, gitu kan. Itu semuanya akan jadi ibadah kalau kita niatnya ibadah. Ya, saya minum kopi ini agar saya bisa kuat. Ya, Kami ini kopi apa yang tadi? biar saya kuat, kemudian saya gak ngantuk, saya bisa membaca, saya belajar. Itu minum kopi ini jadi ibadah. Tapi kalau tidak diniatin dengan itu, ya hanya untuk materi ini aja, gitu loh. Karena tidak menjadi nilai ibadah. Jadi menarik nih Pak. Kan ada anggapan bahwa bekerja itu ibadah ya. Tadi Bapak bilang misalkan minum kopi itu bisa beribadah, bisa belajar dan berbuat bagi orang lain itu kan. Jadi kalau gitu bisa dibilang ini Pak, kita nggak perlu beribadah asal kita kerja terus untuk kepentingan orang banyak. Misalkan orang-orang pajak nih bekerja full untuk mencari penerimaan, untuk mencari penghasilan negara. Jadi kita full kerja untuk mencari mungkin KP, mungkin HP kita bagaimana ya ini bisa membantu kantor atau negara untuk menerima penghasilan, dan kita bisa mengesampingkan dari ibadah itu sendiri karena kita beranggapan bahwa pekerjaan adalah ibadah. Bagaimana Bapak? Ya. Pekerjaan itu memang ibadah. Semua yang kita lakukan itu kalau diniati karena Allah itu jadi ibadah, gitu ya. Semua jadi ibadah. Tapi ada perintah dari Tuhan yang menjadi syarat-syarat sesuatu itu bernilai ibadah, gitu kan? Gitu kan? Apa itu? Itu Dan ya syaratnya pertama, kalau supaya dicatat, kayak kita orang sekolah, kita harus terdaftar dulu sebagai murid. Oke, Ya kan? Kalau nggak ada murid, walaupun kamu belajar, nggak dapat. Iya, harus terdaftar dulu. Makanya kamu harus Islam dulu. itu kalau mereka kita agama Islam, kalau agama lain bagaimana? Iya, itu menurut keyakinan mereka. Syarat untuk menjadi agama mereka itu baru bisa dicatat. Kalau nggak dicatat.
Walaupun main-main itu namanya. walaupun konteksnya kita bekerja untuk kemaslahan umat banyak itu enggak juga tidak tercatat itu enggak. Iya, ya amalnya cuma tujuannya bukan untuk karena perintah Tuhan kan jadinya kan. Hanya untuk berbuat baik kepada orang lain aja. Pertanyaannya apakah seperti itu nanti tidak tercatat sebagai suatu kebaikan atau ibadah Tuhan? Sama Tuhan tetap dihitung sebagai kebaikan, tapi tidak disebut sebagai nilai ibadah. Dan mereka akan tetap dapat balasannya karena semua kebaikan atau keburukan pasti dipakai. Pasti ada balasan. Walaupun sebesar Besar. Lu apa itu? Saya kurang tahu di sana. Iya. Sawi. Nah, itu zaman definisi zaman dulu. Zaro itu sebenarnya, nah itulah masalah tafsir Quran itu. yang bisa terlak gitu. Bisa terlak. Bukan Nah, sawi. karena itu berkembang sesuai dengan kemampuan seseorang. Berpikir seorang. Kalau dulu sawi itu masih kelihatan. Ada yang lebih nilai sekarang atom. Iya. Enggak. Bagian terkecil dari sebuah benda yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat dengan mata itu, tapi Iya, Itu ada dan balasannya apa berarti yang iya seperti itu gitu kan. Nah, jadi itulah yang makanya tafsir itu berkembang sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau dulu sawi itu udah paling kecil gitu kan. tapi sekarang ada yang lebih kecil lagi. Karena belum ada teknologi untuk melihat atom itu zaman Belum ada. Kalau sama waktu saya ngaji di kampung dulu, kalau nggak sawi dia akan sebut semut irang gitu loh. Semut irang itu semut yang sangat kecil. Iya. Di semut irang dan adanya di batu hitam. Itu masih kelihatan. Kalau sudah hitam. Enggak, maksudnya Itu rumahnya kali ya? itu pun kelihatan gitu kan. Iya kan. Ya memang kemampuan berpikir waktu itu seperti itu gitu. Jadi akan terus berkembang. Tapi gini loh, kalau seperti itu kan jadi kesannya gimana loh? Kayak orang itu jadi yang non Islam yang tidak beragama jadi kesannya kan terus buat apa tuh? Jadi kita buat apa kita kalau misalkan beribadah kalau tujuannya tidak memberikan manfaat untuk kita, karena itu kan istilahnya kalau kita bilang hanya hubungan eksklusif dengan sang pencipta gitu. Supaya berguna makanya syaratnya terpenuhi dulu syaratnya supaya semua itu bernilai ibadah, jangan sampai sia-sia gitu kan. Makanya yang tadi saya posting di saya katakan gitu loh, amalan akhirat, amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat karena niat. Tapi amalan akhirat juga bisa menjadi amalan dunia juga karena niat. Lalu bagaimana dengan orang-orang baik yang terlahir bukan dari orang yang beragama? Kenapa? Apa? Enggak, jadi kan judgementnya kayak kurang adil gitu loh. Kan katanya kalau ingin jengkol sebagai beribadah, tindakan apapun itu harus kita niatkan dengan cara beragama dulu. Karena Yeah. dia ada tercatat sebagai murid. Betul. Dan lalu bagaimana jika orang-orang yang baik misalkan si A ini lahir di negara mana yang dia terlahir bukan dari orang tua yang beragama, tapi dia punya kebaikan. Yeah. Nah, jadi kan dia kayak seakan-akan nggak adil loh. Saya kan cuma nggak tahu kalau saya itu harus beragama dulu untuk berbuat kebaikan agar dia itu sebagai ibadah gitu loh Pak. Kita nggak bisa menyebut nggak adil, karena kita nggak tahu bahwa akhir hayat dia itu mau su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita nggak tahu. Siapa tahu dia waktu mau meninggal dia tiba-tiba Masuk Islam. menyebut ini bisa, karena jannah surga itu hanya ditebus dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, nah kalau jannah masuk surga. Walaupun mendekati kematian doang. Iya, pas mendengar kematian. Pernah nggak dengar cerita Yang teratur. bukan Bukan. orang yang sudah membunuh 99 Oh, iya, iya kan? 99 orang kemudian nanya ke kiai di rumah, oh nggak mungkin dia meninggal dari 100. Nah, kemudian ketemu lagi bisa dia pulih. Ini masuk surga. Nah, gitu loh. Nah, Karena itu kembali, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa adil nggak adil itu urusan Tuhan. Soal hidayah itu urusan Tuhan, itu ranah Tuhan. Kita nggak usah menjudgment Iya. bahwa itu adil atau tidak adil. Itu biar urusan Tuhan. Tuhan yang akan menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, gitu kan? Yang kiai pun belum tentu masuk surga yang menjadi kiai. Gitu. Karena Tuhan ada karena saudara-saudara nggak bisa dipon gitu ya Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Makanya jangan-jangan orang-orang non Muslim yang di sana yang dia berbuat baik, selalu berbuat baik, bisa aja di akhir hayatnya nanti dia masuk Islam, Masuk neraka. masuk Islam ketika sama Tuhan dikasih hidayah. Ketika sakaratul maut itu
itu datanglah malaikat rahmat dan setan. Di situ lagi berantem. Siapa yang paling dapat hidayahnya gitu loh. Mungkin kalau dengan ceritanya Kiai Barseso, Kiai Barseso itu ya akhirnya dia mati dalam keadaan suruh Fatimah. Oh malah selama ini baik-baik. Iya. Karena akhirnya endingnya seperti itu gitu loh. Nggak tahu. Jadi kita nggak makanya kita selalu suruh berdoa kepada Tuhan, minta dikuatkan hati kita, ya kan? Karena itu loh, sampai kolbi lagi. Nah, saya kan seringkali kayak gini kan masalahnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan akal pikiran ya. Iya. Masalah hidayah dan rahmat itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itu semacam judgement dari kalangan yang religius atau beragama bahwa semua itu tergantung kehendak dari Tuhan. Iya. Bisa saja tadi kayak Kiai Barseso itu memang dikatakan untuk jadi masuk neraka. Iya. Karena pas meninggal jadi Anusur Fatimah. Tapi jadi kan gini, gimana caranya orang-orang itu yang merasa bahwa sesuatu yang bisa dilakukan itu buat dia percaya bahwa itu adalah kita perlu loh percaya dengan Tuhan karena itu suatu logika gitu loh Pak Tuhan. Iya, makanya jangan pakai otak aja, tapi hati gitu loh. Manusia diciptakan dua, otak dengan hati. Ini disesuaikan gitu kan. Kalau kita terlalu logis, tapi tidak memakai hati, kita akan jadi keras. Tapi fenomenanya justru orang yang banyak menggunakan akal logika yang sukses. Kenapa? Ya sukses kayak Mark Zuckerberg, kayak Bill Gates yang pintar-pintar itu loh Pak. Iya, sukses materinya, tapi jiwanya kosong. Dia pasti merana untuk cari bahagia mungkin dia harus minum-minum untuk tidur sendiri. Dia mungkin harus nyuntik apa, pemain apa. Karena jiwa dia kosong, hati dia kosong gitu loh. Mungkin otak penuh, kekayaan banyak, tapi belum tentu hati. Iya kan? Makanya banyak orang kaya jangan dikira orang kaya itu bahagia. Belum tentu gitu kan. Tapi dia bisa memberi kebahagiaan. Nggak ada kebahagiaan belum pernah. Di toko mana yang jual Ya kebahagiaan? misalkan baru punya istri cantik, ganti-ganti tiap tahun bisa lah. Emang dia bahagia? Belum tentu. Kalau dia bahagia dia nggak ganti istrinya. Ya kan nama expired itu kan ada Mas. Lah iya, maksudnya berarti itu udah nggak bahagia kan ganti kan gitu. Benar juga ya. Iya, kalau bahagia gitu. Tapi kurang bahagia. Iya. Gitu, berarti bahagia. Dia menarik sebenarnya. Tapi benar juga sih ketika judgement kita serahkan kita cuma fokus dengan kebaikan aja ya. Kebaikan aja lakukan, iya. Nilai atau enggak bodo amat gitu ya. Iya, ikhlas. Makanya lakukan sesuatu itu dengan ikhlas karena kadang-kadang orang yang kita baiki itu dia malah memusuhi kita, nggak berbaik sama kita. Kalau nggak ikhlas kita langsung mau amal. Aduh, siapa yang tidak ikhlas itu? Kita melakukan itu kebaikan itu nggak ikhlas saja amal gitu. Nah, makanya semua lakukan itu hanya karena perintah. Saya berbuat baik pada teman, pada tetangga, pada tamu itu karena perintah Tuhan seperti itu, gitu kan? Perkara tamunya itu kurang ajar, besok saya datang dicuekin, boro-boro, itu bukan urusan saya. Jadi nggak bikin sakit hati, saya sudah melaksanakan perintah Tuhan, gitu kan? Yang salah perintah Tuhan, bukan saya baik karena kamu kan, gitu loh. Tapi gini, kalau kita itu kan di dalam agama kan dibilang apa? Kita itu ada untuk mengajarkan kebaikan. Bagaimana cara kita biar orang-orang yang istilahnya melogiskan suatu pikiran yang tadinya dibilang bahwa itu suatu yang tidak logis, biar dia percaya itu bagaimana Bapak? Cara yang paling masuk akal biar dia itu bisa sepemahaman dengan kita gitu. Yang menanamkan keimanan, iman bahwa di samping apa yang bisa kita nalar, ada yang tidak bisa kenal dan bisa hanya bisa diterima dengan hati. Lalu delivery-nya ke orang itu bagaimana biar dia itu bisa orang mengajarkan kebaikan dari dia itu ikut pada kebaikan. Maksudnya ajarkan kebaikan? Iya, jadi misalnya kita ngomong bahwa sebenarnya Tuhan itu ada dan caranya seperti ini biar dia itu kan kita ada kewajiban tuh untuk menyebarkan kebaikan pada orang walaupun cuma satu ayat ya Pak. Iya. Agar dia jadi baik itu bagaimana? Cara yang paling logis gitu. Ya itu sampaikan perintah Tuhan atau pesan dari Rasul kepada mereka. Tapi gini, sekarang itu yang bikin sering perbedaan di masyarakat itu karena orang itu seakan mengumbar namanya peringatan dulu Pak. Jadi misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena di agama nggak boleh gini. Jadi kesannya agama Islam itu apa namanya terlalu kaku gitu Pak. Itu yang buat orang-orang yang mungkin berpandangan ateis dan agama sudah mau ya. Seakan kan kok Tuhan kok seperti ini sih, seakan agama
itu melarang semua kebebasan manusia itu loh. Misalkan nggak boleh musik katanya seperti itu, terus misalkan kayak di Jawa Tengah dan semacam itu dilarang melakukan hubungan atau melakukan upaya syukuran yang katanya tidak ada dalam agama. Itu yang membuat orang-orang itu berpikir bahwa agama itu jadi terlalu mengikat dalam kehidupan saya. Itu yang teman saya sering terluka itu, misalnya saya berkata agama itu kok seringnya istilahnya tidak memberikan suatu pencerahan tapi hanya melakukan pelarangan. Mana hikmah dari Tuhan gitu. Iya. Itu yang sering menjadi kontroversi di masyarakat. Yaitu karena pemahaman agama mereka itu kurang. Akhirnya yang sampaikan itu justru yang menakut-nakuti Larangan itu doang. ya. Padahal perintahnya berikanlah kabar gembira, jangan ditakuti. Kalau bisa permudah, jangan persulit. Itu perintah agama loh. Betul. Ya, itu perintah agama gitu loh. Nah, tapi yang dilakukan itu semuanya ditakuti. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan? Itu. Kemudian, ini telepon. Ya kita break Halo? sebentar ya. Ya, jadi kita lanjut kembali ya sobat jaga dulu. Tadi kita membicarakan tentang takdir ya, Pak, ya. Iya. Jadi selain kita itu sekarang kalau fenomena itu banyak orang-orang itu yang ingin masuk Islam itu malah ditakuti terkait surga, terkait neraka lah itu. Jadi orang itu yang berpandangan agnostik dan ada sih ditakut gitu kalau beragama. Kalau berpas sendiri tadi tanggapannya bahwa orang itu sebenarnya para ustadz yang mengatakan seperti itu tuh ilmunya belum nyampe ya kalau untuk mendeliver semacam apa sih agamanya sebenarnya gitu Pak. Jadi mungkin berbapak sendiri apakah ada tambahan terkait pernyataan itu Pak? Ya gini, seandainya kita mau berdakwah, Iya. lihat dulu siapa yang kita dakwai, gitu kan, supaya jelas gitu kan. Maksudnya dia gimana Pak? Namanya Dilihat dulu tuh lawan dilawan bicaranya, dia orang awam, iya, orang awam, atau dia memang udah sangat alim gitu loh. Nah, kalau udah sangat alim ya bisa langsung seperti itu. tinggal ditolak sedikit gitu. Bertahap gitu loh, jadi nggak bisa langsung materinya langsung tinggi gitu. Padahal dia baru mualaf gitu kan. Berarti harus yang dilatih dasar-dasar. Dasar dulu gitu kan. Kadang-kadang ya orang toharoh aja belum bisa udah bahas masalah jihad. Itu kan salah gitu kan. Nggak tahu itu berapa kali. Iya. Pelajari dulu yang ini jihad itu nanti gitu kan. Belum apa-apa udah langsung bahas masalah jihad. Ya orang ketakutan. Ternyata kayaknya Islam itu kejam banget seperti itu. Iya. Jihad juga nggak seperti itu gitu loh. Apalagi menurut saya kalau agama itu dulu semacam katalis aja antara masyarakat Jawa yang dulu kan banyak yang kejawen, banyak yang kepercayaan, terus dia datang dari mana? Dari Arab dengan para syekh itu, Iya. terus dia memblending dengan cara yang halus lewat payangan. Tapi kok sekarang justru orang itu berusaha di arah atau budaya dengan cara yang terkesan keras itu loh Pak, dengan menakut-nakuti semacam ini, dikit-dikit dianggap bid'ah, dikit-dikit dianggap larangan, itu nggak ada dalam ajaran agama. Itu kan jadi semacam, kalau menurut saya kembali lagi ke topik yang dulu pernah kita bicarakan, ini masuk kemunduran zaman Pak. Iya. Cara bagaimana orang mendeliver suatu pengertian dalam agama itu tidak sama dengan bagaimana yang dilakukan oleh para syekh atau kiai zaman dulu yang berusaha agar agama itu bisa astagfirullahaladzim. Kayaknya ngomong asli dulu nih. Asli. Ini bagaimana cara kiai itu melakukan pembauran antara budaya yang masyarakat asli dengan budaya Islam, sehingga masyarakat itu tidak mengalami namanya cultural shock atau gegar budaya gitu loh. Tapi kalau sekarang justru orang-orang itu hanya belajar sedikit dari YouTube, dari buku-buku yang mungkin dan macam, tapi udah berani ngomong yang panjang lebar soal agama. Menurut saya itu apakah menurut Bapak perlu namanya sertifikasi ulama seperti itu? Sertifikasi ulama, kalau menurut saya perlu. Perlu, Pak? Perlu, kalau menurut saya perlu. Karena gini, jangan sampai orang yang hanya karena berani ngomong tapi dia tidak punya dasar itu akhirnya menyesatkan gitu loh. Banyak gitu loh. Ya dan itu memang sudah digariskan bahwa ulama itu memang ada dua, ada ulama benar-benar ulama dan ulama yang jahat itu, yang menukar dunia, menukar akhirat dengan dunia. Jadi itu bahaya gitu kan. Jadi cara penyampaian ulama yang salah itu jadi menimbulkan penilaian seolah-olah
Islam itu berat, Islam itu menakutkan gitu kan. Itu karena cara mereka menyampaikan yang salah. Karena nggak ada sertifikasi lagi. Enggak, ya salah satunya tidak memahami bahwa di samping kalau untuk itu kan pengetahuan agama dasar cukup, kemudian dia ngaji dari orang yang tepat, artinya dengan sanad yang tepat gitu kan. Jangan sampai yaitu seks-nya itu seks Google gitu kan, atau seks YouTube gitu kan, sama YouTube dia itu banyak gitu kan. Kayak kemarin, Tapi kan nggak salah kan, bahkan ada yang poin-poin benarnya juga kan. ada yang benar gitu kan, makanya feeling juga ulama-ulama YouTube itu ya yang tersertifikasi gitu loh, maksudnya tersanad dengan jelas gitu kan, ya tersanad dengan jelas. Jadi kalau biasanya nih kalau orang-orang yang dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah itu sertifikasinya udah jelas itu kan, jadi urut-urutan gurunya sampai ke sana itu jelas gitu kan, gitu kan. Bahkan mereka di Arab pun biasanya ada bahwa si ini belajar dari ini gitu, sampai ada gitu loh. Kayak kalau sebut saja lah yang lagi ngetop di YouTube itu sekarang seks bahaya, Terus berat. Yang semit itu. apa? Wah, kalau itu saya belum jelas itu. Oh, merah bentuk gondrong. Iya. Gondrong Iya. merah itu loh. Nggak tahu saya. Bahar bin Smith. Dan kebanyakan mereka itu cara mengajarkannya pun ada yang keras, dengan keras sekali sampai menghina, mengejek. Saya kira Rasulullah belum pernah Nggak sampai kayak gitu ya. berdakwah seperti itu, belum pernah gitu kan. Saya belum pernah ataupun sahabat ngomong dengan kasar-kasar gitu kan. Kemudian saya sudah pernah baca bukunya, baik mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua bagus-bagus gitu loh. Ngomongnya tidak menyakitkan. Mereka memang keras, maksudnya tegas gitu. Tapi tidak keras dan tidak menghina-hina gitu kan. Tidak ada menghina-hina. Jadi orang jadi tertarik dulu ya, Pak. Jadi cara persuasif Ya itu, jadi dasarnya itu kan tadi gitu kan, berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti, diancam. permudah, jangan persulit. Itu kan dasar dakwah gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang udah banyak kok hal-hal yang ringan-ringan tapi membuat ini. Kalau paradigma mereka salah, kita luruskan. Yang tadi masalah tumpengan apa itu kan. Kalau tumpengan dulu ingkungnya itu kan manusia, ya itu beban. Sekarang udah diganti ayam atau hewan ternak lainnya gitu kan, udah berubah gitu kan. Kalau dulu doanya ke yang bikin mamanya gitu kan, atau ke mereka gitu kan, itu nama Tuhan mereka, berhala. Sekarang kan enggak gitu kan, kayak syukuran gitu loh. Dan penyebutan nama Yahudi itu juga nggak ada masalah bagi saya, karena Yahudi itu artinya yang satu, Tuhan yang satu gitu loh, nggak ada yang salah gitu. Hanya ya kadang-kadang pemahaman yang seperti itu sama terburu-buru hakim itu membuat yang ditakwa itu lari. Karena lari gitu loh, bukan yang malah mendekat, malah lari semua. Dulu kalau Wali Songo itu dakwah dengan cara kayak gini, yang mungkin mungkin di sini masih hidup. Iya. Masih hidup mungkin gitu kan, karena langsung dibunuh. Jadi sebelum saya Subakir itu pernah datang ke kita. Itu siapa ya? Udah lagi, Pak. Pak dulu. Bentar ya, sobat kantor cek dulu. Oh, enggak jadi. Sebelum saya Subakir datang, 1.300 ulama kita dibunuh semua. Iya. Karena kita dulu jatuh pelet, jatuh ngepet, jatuh santet. Iya kan? Jadi ilmu agama orang tua kita itu dulu yang tiga itu, yang pusatnya dulu di Dieng, kemudian pindah ke Wonosobo lah, dari Dieng itu kan. Makanya dulu sebenarnya ada di situ kekuasaan kita. Ya karena itu. Tapi begitu tahu cara dakwah mereka salah, katakanlah saya Subakir itu dengan cara yang berbeda, yang tidak cara memporak-porandakan, tapi pelan-pelan. Akhirnya sekarang Indonesia mayoritas Islam. Itu karena cara dakwah yang benar. Nah, susah ya. Karena kita itu ada sukanya orang dikit jaga bid'ah, apa sih kok jadi kebenaran itu? Menurut saya itu agama itu sebenarnya tergantung bagaimana kita lakukan istilahnya. Asalkan tidak dalam agama, silahkan menurut saya. Ya bid'ah itu pembaruan, Islam sebenarnya pembaruan. Betul. Membaharui
perbedaan itu sesuatu yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Gitu kan. Yang penting hal-hal yang yang sifatnya full itu jangan dirubah. Ya, hal-hal yang dasar. Sholat maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat aja jangan Ya, dirubah. jadi kenapa gitu Ya. Kan lucunya gini, kalau orang semua dari bid'ah itu beda bedanya sama Rasulullah. Nah, katakanlah gini, zaman Rasul dulu kan makan cuma pakai roti ya Pak ya? Iya. Otomatis kan makan pakai 3 jari oke. Iya. Nah, kalau zaman sekarang katakanlah makan mie godong gitu kan, Nah. misalnya pakai 3 jari gini. Nah, gitu. Panas. Iya, karena mereka tidak memahami yang di sana antara budaya sama dengan syariat beda gitu kan. Di sana pakainya sorban Iya. sampai bawah. Ya iya, orang di sana padang pasir. Betul, ya. Kalau di sini suruh bercocok tanam. Ya, Suruh pakai betul. sorban. Sorban. Repotkan kan? Dan cadar juga kan istilahnya cuma customnya mereka itu kan, karena dulu berpasir gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi kan nggak harus sama-sama taklit. Wah, ini bahasan yang menarik sepertinya. Sebenarnya saya mau bahas kayak bid'ah, tapi sebenarnya kalau untuk konten ini jadi terlalu panjang kalau kita Mungkin keluar akan dari dilanjutkan segmen selanjutnya kali ya. Iya, oke. Mungkin untuk sesi kali ini kita lakukan pada saat ini. Untuk orang tidak menolak ada belanja pendapat, silakan tulis di bawah atau komen kita bisa DM. Kita bisa berkomunikasi bersama. Nanti dari narasumber kan kita tulis di bawah di deskripsi terkait siapa beliau sebenarnya dan bagaimana beliau bisa menjadi narasumber dalam Cangkruk Saya. Ya, selamat sore, salam merdeka.